Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Bonsai. Saat ini saya akan melakukan eksekusi akhir pemotongan tanaman ligustrum sebagai kelanjutan dari kegiatan yang kemarin dilakukan, yaitu pemangkasan batang-batang dari ligustrum ini, karena ini akan dijadikan bonsai. Sobat bonsai, kebetulan pohon ini memiliki batang jumlahnya 9, jadi akan saya buat bonsai kyukan, yaitu bonsai yang berbatang 9. Dan di sini di sini saya harus memperhatikan kondisi real daripada tanaman ligustrum ini. Satu, memperhatikan ukuran batang-batangnya, kemudian juga memperhatikan letak daripada batang-batang yang tumbuh pada bagian pangkal ini. Nah, sehingga sebelum eksekusi saya harus mungkin menandai dulu, ini harus ditandai dulu, jangan sampai nanti ada kekeliruan atau kesalahan pada saat memotong. So, kalau sudah terlanjur dipotong nanti fatal akibatnya. Nah, sobat bonsai, ini bentuk batangnya agak heterogen, agak berbeda-beda. Seperti ini, ada yang menyilang ke sini, awal di bawahnya miring, di sininya menyilang ke sana, kemudian ini di belakang dengan yang depan ini sejajar, kemudian ini batangnya bercabang 2, dan ini juga ada bagian yang kecil. Nah, apakah ini dipertimbangkan untuk nanti dipelihara atau tidak, ya harus kita lakukan perhitungan-perhitungan sobat bonsai. Tetapi sepertinya untuk membuat kyukan ini, yang ini harus dibuang, yang ini terpaksa harus dibuang, karena saya ambil untuk mukanya dari sini, ambil muka dari sini, yang ini menghalangi bagian yang belakang, yang ini menyilang dan memotong garis batang atau alur batang yang belakang, sehingga ini harus saya tandai ini untuk dipotong. Ini harus dipotong, tandai dulu. Yang ini juga dipotong. Nah, ini dipotong kurang lebih sekian ya. Nah, ini maksudnya yang ini dipotong supaya nanti tidak menghalangi yang belakang. Yang ini dibuat pendek supaya nanti tidak memotong alur gerak batang bagian yang ini yang belakang. Nah, nanti untuk yang ini nanti dijadikan berbatang setengah menggantung. Ini nanti diarahkan ke sini. Sama kalau diambil ke atas nanti akan berpotongan dengan bagian yang ini. Yang ini mungkin bisa dijadikan bonsai miring nantinya. Yang ini batang miring. Nah, kita ambil kurang lebih sekian. Kita tandai dulu. Kemudian untuk yang ini sepertinya sudah, tinggal menunggu nanti tunas, tumbuh tunas, kita arahkan ke sini, supaya nanti tidak berpotongan dengan batang yang bagian belakang, sehingga bagian belakang nanti bisa tampak terlihat dari depan. Nah, kemudian ini yang berbatang 2, bukan batang 2 ya, cabang 2, cuma antara batang dan cabangnya ini ukurannya sama. Nah, salah satunya kita buang, yang ini. Ini harus dibuang, kita tandai dulu. Kenapa dibuang yang ini? Supaya ini ada sedikit tekukan nantinya, dan nanti agak menjauh dengan batang yang ini. Kemudian yang ini mungkin dibuat yang paling tinggi nih. Batangnya ini paling besar, maka saya buat paling tinggi. Nanti bisa dipotong kurang lebih sekian lah untuk ukurannya. Jadi bonsai ini nanti ukurannya ukuran extra large, tingginya bisa sampai 1,5 meter ini. Kemudian yang ini kita potong
di ukuran ini. Supaya yang belakang juga agak terlihat, tidak terhalang. Dan yang ini kita buat sampai di sini potongannya. Kemudian ini kita potong di sini. Lalu ini juga lumayan besar. Nah, kita coba kita pertimbangkan. Ini hampir sama batangnya dengan ini. Kita coba untuk dipotongnya di sini. Nah, sobat bonsai, setelah yang ini diharuskan dipotong, jumlahnya menjadi 8. Oleh karena itu, bagian yang kecil ini kita pertimbangkan untuk dijadikan batang. Walaupun nanti yang ini kita pelihara tidak dibuat terlalu tinggi, karena ini bagian ini kosong, sehingga supaya terisi bagian ini kita program pakai batang yang ini dan dibuat tidak terlalu tinggi, supaya kesan jomplang atau kesan terlalu tinggi untuk batang yang utamanya juga tidak terkesan terlalu tinggi. Nah, ini nanti bisa dijadikan batang nih, bisa diperbesar nantinya, bisa kita pelihara atau kita program. Nah, sobat bonsai, bisa dilihat dari bagian depan sini. Setelah dipotong, nah ini tampak untuk batang yang belakang mengarah ke sebelah kanan. Nah, tetapi ini masih berpotongan dengan batang yang paling bawah ini, yang paling rendah. Nah, sehingga yang ini harus kita eksekusi, kita potong di ukuran ini. Nah, sobat bonsai, bisa kita lihat dari bagian depan. Sekarang antara batang ini dengan ini, kesan memotongnya tidak ada. Tinggal nanti menunggu tunas untuk dijadikan terusan daripada batang ini. Jadi nanti kita arahkan ke sini dan dibuat ke bawah. Untuk yang ini untuk dibuat setengah menggantung. Sementara yang ini kita potong juga supaya agak proporsional tingginya antara ini dengan yang ini. Kita potong. Dan alhamdulillah di sini terlihat ada mata tunas. Jadi bisa kita raba atau kita lihat ada semacam garis sepertinya yang menandakan bahwa di sini ada mata tunas. Sayang nih nggak ada sensor, tuh sensornya rusak. Akhirnya terpaksa
harus olahraga. Tinggal 5%. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, baru selesai 5. Nanti yang ini, karena ini arahnya mendekat kepada batang yang lainnya, maka nanti alur gerak batangnya terusannya kita ambil dari sini, kita arahkan kepada bagian yang kosong. Jadi prinsipnya yang terlalu jauh kita dekatkan, yang terlalu dekat kita jauhkan, sehingga nanti posisi batangnya menjadi proporsional. Sobat bonsai, masih ada 3 lagi, cuma yang ini tinggal yang besar, sementara gergajinya sudah mulai lemes ya, sudah mulai tumpul. Demikian sobat bonsai, eksekusi ya belum berakhir sebenarnya, bukan eksekusi akhir, masih eksekusi pemotongan untuk menentukan letak batang dan ukurannya, tinggi batang atau posisi batang sudah kita anggap 50% selesai. Terima kasih. Demikian sahabat bonsai, bersama bonsai kita turut hijaukan bumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.